Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung di sini buat teman-teman semuanya. Karena di pagi hari ini saya ada banyak waktu ya karena liburan nih. Jadi kita akan membahas tentang kesadaran ya. Kita bahas diskusi bersama ya. Saya juga nggak tahu nih, mungkin teman-teman di sini tuh yang masih belum paham di mananya kayak gitu ya. Ya Bunda boleh di-share dong Bun ke grup ya. Habis itu nanti Bunda masuk lagi ke sini, kemudian Bunda nanti naik ke sini ya. Jadi dari teman-teman yang mungkin bertanya-tanya ya, teman-teman bertanya-tanya, saya nggak tahu ya prakteknya teman-teman tuh seperti apa gitu. Makanya di sini saya senang diskusi ya. Diskusi itu ya teman-teman misalkan nih bagian mana aku prakteknya begini, habis itu ditanyakan gitu loh ya. Nah, akhirnya kan ada timbal baliknya. Ya, ada timbal baliknya, ada apa ya? Bahasan itu agak ya paham gitu loh ya. Tapi kalau misalkan nggak pernah bertanya ya, ya saya nggak tahu ya, karena saya memang kalau cerita ya cerita-cerita aja tentang kehidupan gitu ya, tentang pengalaman aja gitu ya. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang setiap hari udah praktek, misalkan silahkan bertanya ya. Silahkan bertanya, kemudian kita diskusi bersama. Jadi akhirnya teman-teman, oh begini ya ternyata. Oh gitu loh ya. Nah itu kan hasil dari praktek. Kalau orang nggak pernah praktek juga nggak bisa. Makanya kenapa ilmu kesadaran ya atau ilmu spiritual itu harus dipraktekkan. Karena itu ilmu laku urip ya. Laku urip itu ya lakune wong urip dilakoni. Ya dilakoni nih basa Jawanya itu dilakoni, dilakukan. Ya kalau nggak dilakukan cuma teori, cuma di apal-apal netok gitu ya. Hanya dihafalkan saja. Nggak bisa kita cuma dihafalkan itu nggak bisa ya. Harus dipraktekkan. Makanya orang-orang zaman dulu-dulu kala ya, mereka itu sudah punya kesadaran. Tapi dia kan nggak sadar ya bahwa oh aku sudah berkesadaran. Karena apa? Karena lakunya orang-orang zaman dulu ya, simbah-simbah kita, kemudian leluhur kita di zaman dulu ya, mereka memang sudah luar biasa laku urip ya. Laku urip tuh apa? Laku urip tuh ya lakoni urip ya. Lakoni urip tuh banyak penderitaan kehidupan yang mereka itu sudah lakukan di zaman dulu, sehingga dari penderitaan itulah memang mereka itu apa ya? Mereka membuat dirinya itu menderita supaya apa? Supaya mereka merasakan ya, ada rasa kedekatan dengan Tuhan ya. Jadi kedekatan dengan Tuhan orang-orang zaman dulu itu luar biasa, sudah dekat ya. Makanya leluhur dulu ya, dia pasti punya ilmu ya, ilmunya mesti banyak banget. Kayak ilmu niteni ya, ada ilmu titen gitu ya. Ilmu titen tuh apa nih bahasa Jawa ya? Dia ilmu ngamati. Ya, ilmu ngamati dok gitu ya, teman-teman ya. Bunda ini udah masuk belum sih? Bunda Lilis sudah ada di sini kah? Di sini kita akan bahas tentang kesadaran ya, teman-teman ya, tentang kesadaran. Bunda Lilis sudah ada belum ya, Bunda? Kalau Bunda Lilis sudah ada itu diklik, Bun. Tamu nih, Bun. Aku nggak bisa ngundang Bunda. Soalnya kan Bunda di ini toh. Dia pasti di privat ya. Jenengan toh ngeklik itu loh Bun yang ada orangnya dua. Nah, pagi Bun. Pagi Mbak Nisa, pagi semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bun? Tanya aja Bun. Soalnya aku Hmm, kalau nggak ditanyain ya bingung. Yang Gini tadi Mbak ya. Ni, gini Mbak Nisa mau nanya sing soal semalam kan kita ada Zoom ya semalam. Terus aku Hmm. praktekin kok ternyata itu nggak semudah yang di teori yo Mbak Nisa yo. Lah, terus ternyata itu waktu aku praktekin itu ternyata ada denial kayak gitu Mbak Nisa. Gimana tuh Hmm. solusinya? Hmm. Gini loh Bun. Ya makanya kan aku kan sering ngomong bahwa
menerima itu kan bukan aslinya kan, menerima itu kan bukan sesuatu yang diusahakan. Ya, satu. Jadi kita mau usahain nerima itu memang nggak bisa. Nah, menerima itu kan aslinya kan nanti kayak dampak ya. Dampak dari memang ya wes lah itu tadi. Akhirnya menerima terjadi. Lah otomatis selesai. Nah, tapi kalau misalkan aku meniatkan untuk menerima itu mesti kan nggak jadi-jadi. Kalau aku meniatkan diriku untuk menerima. Nah, makanya yang Bunda tadi kan praktek habis itu kok nggak iso ya. Misalkan kok tetep ngene ya, kok jek enek penolakan gitu toh. Kok jek enek penolakan ya. Lah aslinya itu jenengane harus menerima sing menolak itu tadi. Kan dari batin kan ada yang nolak. Lah terus disitulah Bunda kan tahu ada yang nolak. Berarti kan Bunda itu sedang sadar ada yang nolak. Lah pas di situ Bunda tuh harusnya gini. Oh, ternyata aku belum bisa nerima ya. Lah itu udah nerima nek. Aku ngomong bahwa ternyata kok aku belum bisa nerima ya. Itu langsung nerima loh itu aslinya. Kayak gitu Bun. Kayak gitu. Jadi Hmm. kan bun nerima itu nek di pikiran orang mesti menerima yo tak tompo iki kabeh, tapi kenyataannya kok urung. Lah ya itu bener. Kok aku urung iso nampa ya? Ya wis lah nek aku urung iso nampa nggak apa-apa gitu loh maksudnya. Lah itu nerima toh? Nerima Hmm. sing urung iso nampa gitu, Bun. Maksudnya. Nerima Oh, yang belum bisa nerima. berarti walaupun perasaan kita belum selaras, masih denial, itu juga kita terima, itu aslinya ya menerima ya, Mbak ya? Iya, lah ya makanya kan jujur dengan diri. Lah, lah jujur dengan diri ini kan bahasan itu yang tahu kan kita sendiri ya. Kan aku misalkan, nek aku sendiri ya aku tahu. Nah misalkan orang lain, itu kan aku tahu nih dari orang cerita. Lah otomatis kan sini mengarahkan sesuai orang cerita. Lah padahal kadang orang cerita ada yang masih apa ya bahasa, ada lapisannya emosi yang dia itu belum sadari itu. Lah akhirnya kan sini nih juga bingung ya. Maksudnya sini tuh nggak tahu karena dari posisi orangnya yang bertanya pun belum menyadari satu lapisannya gitu loh bahasanya. Lah makanya di sini tuh kadang kan anu ya bentrok ya antara orang yang ngasih materi sama sing dengerin. Mesti tuh nanti ada ini, ada ini kok gak iso ya kok gini. Nah makanya kenapa kita itu penting banget ya, maksudnya penting banget memang ada grup gitu. Nah di mana ada grup itu ketika teman-teman misalkan praktek tuh kan akhirnya ngomong tanya, oh kok gini? Nah, akhirnya tahu timbal balik. Nah, makanya kalau misalkan buat teman-teman semuanya ya yang mendengarkan ini nanti dan nanti kan aku upload di YouTube ya. Jadi kalau kalian mau ikut kelas-kelas gitu ya, kalau misalkan cuma ikut kelasnya cuma kayak satu kali tok, mending nggak usah ikut. Karena apa? Kalau nggak ada kelanjutannya dalam artian nggak ada grupnya, nggak bisa bertanya, kalian tuh akan stagnan banget dan mungkin pas ngrungokne itu yo oh ngene gitu toh. Wis mau dipraktekke kayak iya, kayaknya itu kok gampang. Nah, akhirnya pas udah selesai, misalkan selesai Zoom, habis itu kan kita praktek sendiri. Nah, habis itu kalau nggak ada wadah di situ ya, kalian mesti nih, kok nggak iso gini ya? Kok ini ternyata nggak gampang ya lah, mau tanya kemana kan susah ya. Makanya di sini ya saya apa ya memberikan anu ya, memberikan penjelasan buat teman-teman semua. Kalian kalau misalkan ya mau ikut kelas spiritual, apa kesadaran, apa sing rilis emosi dan lain-lain ya, itu harus ada kelanjutan bahasan lah. Yang paling penting tuh kelanjutan nih asli ya. Bukan kayak cuma materi Zoom tok. Karena kelanjutannya ini akhirnya yang bisa membuat kita bertanya. Kemudian nanti, oh prakteknya gini ya. Oh ternyata begininya diarahin lagi. Sampai akhirnya kita mungkin berlatih satu kali, dua kali, sampai 10 kali. Sampai akhirnya nggak tahu ya kapan kita itu titiknya pas gitu loh bahasanya. Lah titik pas ini kan kayak orang membuat roti ya. Lah membuat roti itu kan mesti kita lah aku aja buat donat ya. Pertama buat donat tuh padahal pelek banget kok nggak iso. Maksudnya itu udah resepnya sama, disuruh begini begitu ya tetap aja hasilnya nggak sama. Habis itu lagi tak ulang lagi. Kok masih ini ya? Sampai akhirnya kita nanti akan menemukan cara kita sendiri. Maksudnya gini, cara kita sendiri itu kadang bahasanya kita sendiri pendekatan dengan diri. Oh, yang tepat begini. Lah akhirnya kan udah punya ketangkasan. Nah, ketangkasan diri sendiri ini yang asli ini kita otentik semua. Jadi misalkan
ini kan ada grup Zero Is Me. Nah, grupnya ini kan tentang caranya yang pernah aku jalani begini-begini, terus tak arahin gitu ya. Nah, terus kemudian teman-teman berjalannya waktu mungkin kurang tepat dikit. Nah, kurang tepatnya dikit akhirnya nemuin cara sendiri. Misalkan, oh caraku ngomong harusnya begini. Oh alah begini, nah gitu loh. Nah nanti pas oh alah begini tuh, itu akhirnya otentik sendiri. Bahasanya otentik sendiri. Makanya kan, misalkan walaupun saya pun anu ya, dulu misalkan yo ikut kelas sono sana sini oke banget gitu, walaupun ya aku yo nggak paham sih sebenarnya ya, cuma dengerin gitu itu maksudnya, itu maksudnya nggak paham-paham gitu ya. Tapi pada endingnya ternyata kita akan menemukan cara kita sendiri, dan di mana cara kita sendiri nanti kalau diizinkan oleh semesta ya, oh bisa jadi jembatan lagi untuk orang lain kayak gitu. Jadi ya begitu Bunda. Kira-kira paham apa belum? Iya Mbak Nisa, insya Allah. Tapi kan masih ternyata ya itu kita tuh masih butuh bimbingan mentor, coach kayak Mbak Nisa kayak gini. Kan seperti itu ya Mbak Iya Nisa. benar. Karena ilmu yang disampaikan Mbak Nisa itu nggak prakteknya nggak semudah yang di ituin teorinya seperti itu. Karena pribadi orang terus dengan kejadian kita masing-masing itu beda. Makanya eh, kalau aku kan sering scroll-scroll di TikTok kayak gitu ya Mbak Nisa. Kayak gini. eh Kalau kita itu punya problem itu masalahnya disuruh kayak Mbak Nisa juga kan bilang kembali ke dalam diri. Lah itu ditanyakan karena tiap orang itu yang tahu diri itu ya dirinya sendiri. Iya tahu Mbak Nisa karena kalau kita minta pendapat orang lain itu mesti kita minta pendapat 5 orang mesti mesti dengan pendapat yang solusi yang berbeda-beda dan akhirnya kita bingung sendiri. Bener nggak Mbak Nisa? Iya, benar banget, dan itu memang ya sama yang terjadi gitu ya Bun. Jadi kebanyakan karena kan aku yo ngalami ya Bun, ngalami kan, Hmm. bahasaku ngalami tuh kan ada dua tipe orang. Lah tipe orang pertama itu ada yang memang pengen belajar kesadaran, tapi nggak punya masalah, misalkan ya nggak punya nih, dia itu akan belajar teori dipraktekin lagi, nyoba ini dipraktekin. Lah kan waktu dulu tuh kalau saya kan dasarnya ya ada masalah lah, kalau nggak ada masalah waktu dulu ya nggak paham ya tentang emosi gimana sih, nggak paham nih. Nah karena udah mentok juga ya Bun, udah capek ya aku kesana kesini ki piye toh gitu bahasanya. Kok nggak paham ya aku ya, disuruh nerima piye sih? Itu aja juga perjalanannya panjang ya, bahasanya wes 2 tahun ngabisin uang gitu ya. Tapi ya ora paham, udah capek lah di titik itulah ya. Ternyata itu gini loh, nek pengalamanku ya, di titik aku sudah capek nih, aku berusaha piye-piye buat sembuh misalkan ya, buat nerima ini kok gak iso nompo-nompo gitu, terus dikasih materi kok aku nggak paham-paham ya, kok malah ribet sendiri pikiranku, aku judek banget ya. Nah di titik udah aku udah nggak mau lagi, aku berusaha bener-bener aku kayak yang pasrah total, tapi ya wes gitu bahasanya. Nah di titik itu ya bener-bener Bun, bener-bener saat menurutku bener ya, eh saat kita bener-bener ngerasain aku nggak pengen, malah nggak pengen belajar ya aku, karena sudah kok gak paham gitu loh intinya, kok aku ki nggak paham-paham intinya. Terus aku kan udah berusaha ya, sampai bahasannya egoku udah tak habis-habiskan ya, tak turut-turutin kesana kesini sudah, dan udah habis-habisan semuanya. Disitulah nggak ada perubahan apapun, kok nggak ada keilmuan yang benar-benar mau menyembuhkan aku gitu loh. Dan di titik itulah aku sadar ya bahwa ya sudah, aku membayangkan dari di situ ya teman-teman ya, itu yang aku bayangkan, kalau aku harus ngerasain kayak gini sampai seumur hidupku, ya gimana lagi, apakah aku mau menolak itu? Nah akhirnya disitulah loh, disinilah momennya ya, kayak momen zeronya itu di sini. Jadi di titik egoku, jadi ini tahapannya ya, egoku kan udah habis ya, karena udah kesana kesini, ya udah habis nih banyak uangnya. Bayanganku kan, oh ini mahal nih bagus gitu ya maksudnya, oh ini mahal nih pasti ini kan keren banget dan bagus, ternyata juga enggak ya. Jadi semoga ini membuka wawasan ya buat teman-teman, buat teman-teman tuh yang mau kepikiran misalkan kelasnya kayaknya mahal bagus ini, agak mikir ya,
Nah, dulu kan aku mikir gitu, wah kelasnya ya bagus banget nih kayaknya nih, mahal banget ya. Habis itu aku bayar, tapi aku ya harapanku sembuh tau mesti nih. Tapi juga enggak. Terus datang lagi, oh ada peluang lagi nih, ada kelas baru. Oh semoga aku nanti bisa sembuh. Aku ke situ lagi. Dan enggak juga sampai akhirnya sudah mentok ya. Uangnya sudah habis. Jadi bahasanya uang sudah habis, sudah mentok. Akhirnya kan nggak bisa berkutik ya. Mau utang yo gimana, tuh susah nanti nyaurnya gimana gitu ya. Akhirnya kan sudah mentok, egoku sudah habis untuk belajar ke sana ke sini. Terus habis itu yang kedua masih ada keinginan lagi, gimana ya aku pengen sembuh. Terus bertanyalah ya diriku tuh merenung waktu itu ya, merenung gini, kamu sudah berusaha loh, kamu sudah berusaha sampai kemana-mana, tapi mana maksudnya efeknya apa, nggak ada apa-apanya juga, udah habis-habisan. Lah terus sekarang, jadi itu omongan, kayak ada yang ngomong juga ya dalam hati ngomong begini, coba sekarang ya kamu, kalau bayangin aja nek misalkan ya kamu kalau sana ke sini nggak, tetap nggak sembuh, tetap masih sama. Terus kalau semisalnya kamu memang diberikan hal seperti ini rasanya yang selama-lamanya, misalkan sampai selama-lamanya kamu akan merasakan hal seperti ini, apakah kamu mau nerima atau mau nolak? Apakah kamu harus menjalani ini? Nah, disitulah terus aku jawab ya. Ya, jika memang aku harus menjalani ini dengan rasa seperti ini, ya sudah, ya sudah aku jalani, aku gitu. Jadi aku jalani rasa ini sih nggak hilang-hilang, sih nggak tahu jalani kemana, yang ruwet banget, yang nggak terpecahkan. Ya sudah, aku akan jalani ini. Akhirnya disitulah berhenti ya bun. Jadi ego sama pikiranku tuh kayak berhenti dan ya sudah aku jalani. Nah disitulah bun, ya disitulah titik pertama kalinya itu bener-bener jalan tuh terbuka loh. Kayak misalkan ya tiba-tiba kayak potensi itu muncul sendiri. Kemudian dari arahan dalam diri itu muncul sendiri. Tiba-tiba ya aku tuh kayak jadi paham atas semua yang dulu aku pelajari. Yang aku dulu tuh nggak paham. Tiba-tiba di pikiranku tuh kayak anu ya, di pikiranku tuh kayak ada yang nyangkut pautin. Oh, orang tuh kalau kalau pikirannya begini tuh karena gini ya. Jadi aku tuh kayak diem, tapi di dalam diamku tuh, di dalam itu seperti sudah memberikan alur. Jadi aku tuh kayak belajar tentang diriku sendiri, belajar dari dalam diriku. Oh ternyata saat kita benar-benar kayak kosong dalam artian tuh ya sudah, kalau rasa ini tuh akan ada terus, ya wes tak terima. Lah gimana lagi? Soalnya egoku sudah habis kan, aku kemana-mana juga buktinya nggak ada hasilnya. Ya, tapi itu memang harus dijalani. Dijalani itu ego sampai habis ya. Aku buktinya loh, sudah kesana kesini nggak berhasil. Buktinya aku sudah gini gitu ya tetap. Berarti ya wes dah, dijalani aja gitu. Nah dari situlah ternyata dalaman diri kita itu keilmuannya itu akan muncul banyak banget. Kita akan diarahkan ke sini, ke sana. Kemudian suara intuisi kita itu mulai mulai ada, kemudian mulai mengarahkan kitab diri kita itu benar-benar kayak terbuka. Kemudian kita kok jadi paham dewe ya. Lah ya gitu. Makanya itu tadi kan di kondisi seperti itu kan benar-benar energi ilahi itu kan terlihat nyata ya. Saat diem. Lah diem itu maksudnya apa? Yo diem kayak batinnya. Batinnya benar-benar ego nih tadi udah dimatikan. Ya ego sudah dimatikan, pikirannya akhirnya juga sudah mati karena memang sudah wis kesel. Makanya kan orang yang bisa diem tuh kalau sudah kesel dewe. Tapi kadang kalau belum kesel dewe, ijek ngeyel bahasan gitu loh bun. Ijek, ya wis lah, dipiek neneh ya, mau diapain ya. Itu masih berbuat tapi ya wis. Kalau misalkan ego sama pikiran tuh mau terus gitu, wis dilayani sik sampai bahasa katanya gini, wes kamu mau apa lagi gitu misalnya tuh. Oh aku mau ikut ke sana ya wes silakan yo ikut yo diturutin pun bahasanya kayak wes tak turutin sampai ego itu akhirnya oh nggak bisa ya ternyata lah dia tuh langsung mati bahasanya langsung mati nggak berkutik wes kosong di situ pun pengalamanku kayak gitu ya. Berarti intinya sampai kita itu menurunkan ego kita sampai dia itu wis lulu wis gak berkutik wis wis ampun-ampun lah wis ya wis akhirnya dia menyerah dengan situasi seperti itu ya Mbak Nisa ya. Ya pengalamanku ya kayak gitu pun. Terus habis itu tuh ya namanya ego ya itulah ya. Dan dari situlah akhirnya kan luluh dan belajar setiap hari itu selalu
Makanya aku tuh misalkan nulis-nulis di grup tuh karena sebenarnya itu aku didik diriku ya, kayak didik egoku sendiri. Bahwa setiap hari itu aku selalu mengingat bahwa hidup kita bukan mencapai. Jadi satu kalimat ini benar-benar membuat diriku itu egonya itu bisa stay diem gitu loh. Hidup ini bukan mencapai apapun, hidup ini tidak menolak apapun, hidup ini hanya menyaksikan dualitas itu. Jadi ada senang susah, ada takut damai, ada uangnya banyak ya kadang uangnya sedikit minus, kadang ya uangnya banyak, kadang ya punya hutang. Itu semua bukan dicapai, bukan dihindari, tapi memang disaksikan, kita stay penyaksi. Oh iya bener. Jadi akhirnya kayak egonya ini kayak nggak berkutik lagi. Nanti tuh kayak mau naik, turun lagi gitu loh. Naik lah seninya kita kan jadi manusia begini ya. Kesadaran yang ada, kesadaran yang sedang diberikan kendaraan jadi manusia itu kan ada komponen ego, pikiran, emosi. Nah, makanya di sini kan disebut manusia itu kan luar biasa ya. Karena dia itu punya kendali. Bahasa punya kendali itu gini loh. Dia bisa tahu, oh ini ego, bergejolak, oh ini pikiran nih bergejolak gitu loh kan dia nyaksiin tahu. Tapi kalau hewan kan dia manut, kayak misalkan tanaman, hewan tuh kan manut aja. Tanaman tuh tumbuh ya wes tumbuh aja kan. Makanya dia itu orang, bukan orang sih, makhluk yang pasrah banget tuh tanaman. Tanaman luar biasa loh, mereka itu kan hidup ya. Jadi dia itu tuh tumbuhnya itu dikit-dikit, habis itu sampai tumbuh itu pasrah gitu loh. Dia itu nggak mbok mau ada hujan mbok yos gitu tok tok. Ah, mau lari kemana nggak bisa ya. Lah yang diberikan kebebasan untuk lari itu manusia. Makanya manusia itu bisa lari. Bisa lari dari emosinya, lari dari rasa nggak enak. Misalkan ya, aku lagi emosi nih, terus aku mau jalan-jalan aja ah biar hilang. Itu kan aslinya kan lari ya, bukan hilangin, tapi dia lari. Makanya di sini manusia punya kebebasan. Kebebasan apa? Dua, hanya kebebasan nerima apa kamu menolak itu toh. Jadi kamu milih menyaksikan, kalau menyaksikan mengikuti alur kehidupan, yo endingnya yo pasti nyaman-nyaman aja, yo enak aja ngeflow gitu ya. Nah, tapi kalau yang kedua ada resisten ya, dia nolak. Lah, penolakan ini yang membuat nggak ngalir. Makanya ada emosi tertahan, ada pendaman emosi, ada sumbatan energi. Lah, ini yang membuat kan ada sumbatan ya kita tuh nolak rasa marah misalkan nyumbat di dalam tubuh. Lah otomatis sumbatan ini kan bahasanya kan dia sirin ini kan nyala ya. Marah, marah, marah. Lah ini ditangkap oleh semesta luar. Otomatis semesta luar tahu, oh kamu sirinanya marah. Lah panggilan itu untuk apa? Semesta menghadirkan orang-orang yang bakal membuat kita marah supaya kita sadar kamu masih punya marah loh, diterima dong kayak gitu loh bahasannya gitu. Makanya kalau kita ada pendamai emosi marah ya nanti ada orang yang datang itu yang membuat kita marah. Nah kebanyakan orang-orang kan datang orang marah itu kan gini lagi, kok orang tuh kok marah-marah sih sama aku, tambah emosi nih, ditambah lagi ditolak. Lah pendamanya yang pertama tadi itu cuma satu ditambah jadi dua karena dia belum menyadari. Nah tambah lagi sirennya tambah nyala nanti besok lagi apa seminggu lagi datang orang yang memarahi dia dua kali lipat, semakin dia emosi lagi, belum sadar lagi tambah lagi besar, kayak gitu terus apa semakin gede-gede gitu loh bahasanya. Nah makanya disinilah kalau bahasa kesadaran sama spiritual itu mengenali diri itu di sini supaya polanya itu terputus ya dan kita menyadari ini semua tentang batin kita. Kalau kita nanti akhirnya fokus sama diri batin, oh aku marah, oh alah rasa marah kayak gini toh ternyata. Oh rasanya begini begitu. Kita kan sudah menjangkarkan diri untuk fokus di dalam prosone tadi. Jadi otomatis kan tidak ada bayangan keluar tapi fokus di dalam. Lah di sini ngalir nih energinya itu ngalir lagi lancar. Habis itu gak selesai. Kayak gitu toh asini. Gitu sih Bun. Nah, Kak, berarti apa 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 namanya energi yang tersumbat itu sama dengan luka batin itu, Kak? Iya, iya semua luka batin, trauma, semuanya itu energi tersumbat Bun. Dan Semua. itu apa nggak berlaku hanya untuk manusia aja atau untuk alam sekitar juga, Kak? Alam sekitar, anu, maksudnya aku Maksudnya tahunya manusia Bun, tapi kalau hewan tuh
Hewan tuh malah kalau hewan ya hewan tuh kan misalkan dia itu kan nggak punya emosi dalam artian gini loh emosinya dia itu misalkan marah misalkan lapar dia pasti kan nyari langsung nyari makan kemudian misalkan dia marah ya diganggu temennya kan dia langsung nyakar gitu kan makanya kenapa hewan itu lancar gitu loh bahasanya ini energi ki lancar gitu loh karena dia tuh langsung mengekspresikan bun nggak ada data bener nggak ada data gini contoh ya kenapa manusia itu kok bisa seperti itu kenapa hewan nggak karena hewan tuh nggak ada data kalau manusia ada contohnya kamu nggak boleh marah kalau kamu marah ya nanti kamu tuh bisa masuk neraka misalkan. Otomatis anak-anak kecil ya udah dikasih tahu tuh nggak boleh marah. Dia itu sudah memendam marah. Kalau mau marah sama temennya langsung dipendem. Nggak boleh marah kamu. Soalnya kalau nanti kan aku masuk neraka. Ditahan, nggak boleh harus sabar. Ya toh, terus nanti gede lagi tambah gede, terus nggak bisa marah pun. Jadi aslinya itu marah itu nggak apa-apa. Dan bahkan kalau sekarang ya, sekarang ini karena saya tahu hal-hal begini, anak kecil saya ini, kalau misalkan dia marah, ya wes biarkan. Aku membiarkan dia marah. Nah, kalau suamiku kan belum ya. Jadi dia itu pengen mengendalikan kayak gini. Kok marah? Kenapa tuh dia gini-gini? Nah, terus dari itu kan aku bilang, yo wes ben kok lah yo menang dewi tak gituin. Nah, jadi akhirnya dia nanti bener pas marah-marah tuh aku tuh nggak komentar ya, nggak tak komentarin, nggak tak gimanain. Nah, nanti dia itu tiba-tiba baik sendiri saat aku, ya wes lah. Pertama pasti kan aku emosi ya, ada rasa nih. Oh, ternyata aku tuh nggak pengen anakku marah. Ya wes tak fokus sama batin sendiri. Habis itu nanti ya wes lah engko lak menang dewe. Kok lak enek waktune menang dewe. Nah, ternyata ya bener. Terus nggak lama ya dia tuh diem aja. Diem terus mainan lagi. Oh, gitu tok. Lah akhirnya gitu aja. Habis itu nangis juga, nangis sampai nangisnya itu bengak-bengok gitu ya. Nangis aku emosi juga, Bun. Batinku tuh muncul, aku nggak terima. Kok kayak ganggu, wah ternyata aku masih terganggu dengan tangisan anakku. Lah di sini aku sadar bahwa dulu aku tuh pas nangis juga begitu ini sama orang tuaku. Lah makanya pikiranku yang dulu muncul, oh ternyata itu aku kayak nyelami batin sendiri. Lah pas saat itulah aku gini wes kalau ayo menang dhewe wes ben nangis-nangis sik gitu. Lah habis itu juga sama. Nanti terus dia diem habis itu tidur. Kayak gitu. Nah, jadi memang harus dipraktekkan ya buat teman-teman semuanya harus dipraktekkan semua tentang diriku. Akhirnya kita kayak nyelami batin sendiri. Rasanya apa ya iki ya kayak gitu bahasanya. Rasaku apa ya? Mbak Nisa, untuk teman-teman yang mau naik boleh dong, biar kita nggak Iya. hanya berdua aja. Iya, ini siapa yang mau naik ya? Adakah yang mau naik di sini? Oh, Mbak Nisa yang aku bilang tadi soal masalah sumbatan energi yang aku bilang nggak hanya kepada manusia. Kok aku kadang aku ngerasain di tempat kerjaku itu kayak gitu. Oh, kan ada problem semenjak aku berkesadaran kan ada problem kayak gini kok ada aja kayak gini lah aku merasakan ternyata itu sumbatannya itu nggak hanya dari aku aja aku ngerasain Hmm. sumbatan itu dari tempat kerjaku juga kayak gitu itu gimana Mbak Nisa? Mm-mm. Mm-mm. Tempat kerja ini toh, rumah gitu toh maksudnya. Iya 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 aku Arah rumah ya. iya Jadi ya kalau aku tuh makanya ini sih pun ya memang ya kalau misalkan rumah itu ya ada. Kalau kalau kita bahas bahas identitas ya. Kalau identitas ya, maksudnya identitas tuh kan ada dua ya. Identitas apa kesadaran. Tapi kalau udah di kesadaran tuh aslinya nggak ngefek rumah apa gimana nggak. Itu semua tentang diriku sendiri, bahasa gitu. Jadi wes selesai gitu. Nah, terus misalkan kalau rumah, kalau identitas bahas identitas tuh ya rumah. Misalkan oh rumah itu ini ya kalau energinya nggak lancar ada sumbatan itu juga terasa kayak gitu. Itu juga ada. Misalkan rumahnya kan zaman dulu orang Jawa tuh juga ada ya. Misalkan bangun rumah tuh harus madep mana kayak gitu toh dulu. Oh madepnya hadap di mana, hadap di mana. Nah, itu kan sebenarnya orang Jawa itu ya ilmu titan itu ya zaman dulu tuh ya memang luar biasa. Mereka udah paham tentang ilmu energi. Lah, tergantung kalau kita misalkan masih pakai hal-hal begitu, maksudnya oh arah rumah harus begini begitu. Terus nanti oh dalam energi rumahku kayaknya ada sumbatan banyak. Ya akhirnya kita harus merubah kayak merubah merubah rumahnya kayak gitu. Ya, tapi kalau misalkan
Kalau misalkan kita kita udah fokusnya kesadaran aja ya, misalkan ada rasa gimana ya wes batinnya yang diterima rasanya itu diakui semuanya, ya udah selesai. Jadi nanti dia akan lancar ngalir lagi, cair, banyak cair. Gitu pun, gitu sih pun. Jadi kalau di kesadaran tuh sini itu energi rumah apa gimana itu nggak ada sih. Jadi karena energi itu aslinya dalam kesadaran itu kan adanya di batin ya, masih batin kita sendiri. Kalau di luar diri itu kan kayak ngikutin aja, ngikutin misalkan kitanya positif nanti misalkan ya di luar pasti nyereminnya positif misalkan kayak gitu kalau di kesadaran. Tapi kalau identitas ya banyak banget nanti kalau identitas ya. Misalkan kalau identitas tuh, oh kita kalau menikah harus wetonnya ini sama ini yang bagus kayak gitu identitas. Jadi akhirnya kalau ngikutin identitas tuh capek banget kayak berusaha gitu loh perasaan itu kayak gitu. Terus Mbak Nisa tadi kan bahas soal batin ya. Hmm. Mbak Nisa kadang itu kan kita itu merasakan batin, oh kayak gini. Nah itu sebetulnya intuisi atau apa gimana Mbak Nisa? Kadang kita Batin contohnya, merasakan kayak gini. contohnya Oh, ya kayak misalkan kita kok aku merasakan kayak gini, terus ternyata kita kan belum tahu realitanya ya. Terus yang aku rasain kok kayak gini ya, ngono. Ada perasaan misalkan oh ini orang kok seperti ini, terus kayak tadi aku ngerasain soal soal masalah kerjaan tadi itu, aku tuh ngerasain loh kok aku ngerasain kadang aku beda Mbak Nisa kayak gini. Semenjak aku berkesadaran kadang aku itu merasakan oh iya kok kayak gini yo kok kok gini yo. Kalau dulu kan aku sebelum berkesadaran kan aku nggak bisa merasakan ya Mbak Nisa, makanya aku tadi yang bilang masalah kerjaan, masalah energi lah itu aku kok ngerasain loh ini ada sumbatan, kok aku ngerasain gini, terus ada persoalan oh ini sumbatan energinya di sini kayak gitu loh Mbak Nisa. Aku tuh sering ngerasain kayak gitu. Itu intuisi apa apa gimana? Apa cuman perasaan kita aja apa gimana sih Mbak Nisa? ya kalau intuisi kita itu kan rasanya kayak "Yus, mantep ini ya berarti kan bener ya kayak gitu." Lah nanti kalau misalkan bunda kayak ngerasa udah bener maksudnya gini, oh kayaknya di tokoku gini kok gini ya, itu kan kayak kayaknya udah bener gitu batinnya bunda ini bener nih. Lah habis itu nanti bunda bertanya lagi, kalau misalkan bener begini ya tolong dong berikan aku solusinya, berikan aku arahan kayak gitu. Jadi benar-benar bunda itu akhirnya melibatkan dirinya bunda sendiri. Dirinya bunda kan aslinya bukan dirinya ya, tapi kan di situ kan Tuhan gitu loh, bahasan itu Tuhan dalam dirinya bunda. Makanya kalau kita dekat dengan diri itu dekat dengan Tuhan. Lah ya itu karena kita tahu oh ini kayaknya dari ini nih, tapi tolong dong kayak tunjukin aku di mananya ya, terus berikan aku solusinya juga. Udah habis itu nanti bunda itu malah akan merasakan apa ya, keajaiban. Maksudnya keajaibannya itu bukan masalah selesai masalah, tapi karena bunda kayak merasa ada jawabannya, kemudian kok aku terasa terhubung ya dengan energi yang lagi ini kayak gitu loh. Jadi rasa nikmatnya itu sebenarnya bukan masalahnya selesai ya, tapi rasa terhubungnya itu yang membuat kita semakin kayak mantep dengan diri sendiri gitu loh. Makanya kan itu dilatih ya, dilatih setiap hari setiap saat untuk dekat dengan diri itu ya kayak gitu. Karena kita harus membuktikan sendiri ya betapa hebatnya diri ini. Nah, itu harus dibuktikan. Kalau kita sudah membuktikan, maka kita baru percaya, oh benar nih, diriku ini benar nih. Nah, otomatis kan semakin kita percaya kan dengan diri, semakin diberi kepercayaan, semakin keterhubungan itu juga terasa banget sama Tuhan kayak gitu loh. Rasanya kayak gitu sih Bung. Jadi boleh dipraktekkan juga ya Bunda ya. Kayak begitu. Nanti mesti ya ada kok jawabannya, entah dari mana gitu ya saya ada aja. Akhirnya kita tahu-tahu ya, oh bener ya. Kayak gitu. Walah, gini kayak gitu sih sebenarnya. Gitu sih, Bun. Iya Mbak Nisa, makasih banyak atas penjelasannya. Saya pikir itu aja sih pertanyaanku. Untuk yang lainnya silahkan dong. Pak Heri mau nanya nggak, Pak?
mesti pada malu-malu. Kita sharing-sharing biar kita saling ngerti dengan pengalaman. Oh, pengalaman ini begini, pengalaman ini begini. Jadi kita bisa compare antara yang satu dengan yang lainnya. Siapa tahu dengan pengalaman Bapak, Mbak semua itu bisa menambah untuk pengalaman untuk yang lainnya ya Mbak Nisa ya. Mm-mm. Kita beliin. Solusi untuk yang lainnya seperti itu. Ya. Bener Bun. Hah? Ya siap. Iya bener banget. Terus apa? Pencet apa? Ya, siap tanya dulu ya. Ya Bunda bener banget. Jadi alhamdulillah ya karena Bunda kan ibaratnya udah praktek-praktek, akhirnya kan bisa tanya dan dijelasin lagi. Kalau nggak praktek kan bingung ya saya jelasinnya juga gimana ya. Kadang kan orang bisa nangkep, kadang enggak lah yang nggak nangkep itu kan nggak praktek juga nggak ini ya. Kalau udah ya kalau udah praktek kan enak. Hmm? Iya siap gitu. Gitu sih we ya pun ya anakku minta jajan. Oke Mbak Nisa, makasih Makasih ya banyak Bunda. ya. Ya, Sama. siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk semua. Assalamualaikum. Salam kenal. Salam.